Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Ia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dialah sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan Kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin Engkau melayang-layang. Angin Kau jadikan serupan, dan api menyala Kau jadikan pelayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan-Mu. Pujilah Tuhan,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah, penyelamat kita, telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat pemandian kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, kata Yohanes. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih,
Hari ini gereja berpesta atas peristiwa Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan dalam Ekaristi hari ini mengingatkan kita akan baptisan yang telah kita terima. Di antara kita bisa jadi ada yang dibaptis sejak kecil, bisa jadi ada yang dibaptis saat usia remaja, bahkan mungkin ada yang dibaptis di usia yang sudah cukup lanjut. Adalah baik bagi kita untuk mengingat bahwa setiap kali kita merayakan liturgi Vigili Paskah, karena keterbatasan kita untuk menyanyikan lagu dalam bahasa Latin Fidi Aquam atau Asperges Me, kemudian kita memilih untuk menyanyikan lagu dari Mada Bhakti 427. Dan lagu itu secara sangat-sangat sederhana dan dengan sangat jelas menggambarkan kepada kita hasil atau efek dari sakramen baptis yang kita terima. Kalau kita perhatikan dengan baik dari Mada Bhakti 427, sakramen baptis itu memiliki beberapa daya atau akibat. Yang pertama, kita sebagai orang berdosa diampuni dari dosa-dosa asal, yaitu dosa-dosa yang ditinggalkan oleh leluhur kita, oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Dengan menerima sakramen baptis, dosa asal kita diampuni. Lalu yang kedua, dengan menerima sakramen baptis, kita mendapatkan hidup di dalam Allah. Kita memperoleh anugerah hidup ilahi. Manusia yang terbatas, manusia yang lemah, kemudian oleh karena sakramen baptis mendapatkan hidup di hadapan Allah. Lalu yang ketiga, dengan menerima sakramen baptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, diberi hak istimewa sebagai putra dan putri Bapa. Lalu yang keempat, dengan menerima sakramen baptis, kita disatukan dalam keanggotaan gereja. Mari kita mengingat peristiwa dan momen saat kita dibaptis. Sekali lagi, mungkin waktu itu kita masih kecil, tidak tahu apa-apa. Dan bahkan seringkali orang bertanya, kok orang Katolik itu membaptis anak-anaknya? Memangnya anak-anak itu sudah bisa menentukan dia mau beragama atau beriman kepada siapa? Tapi mari kita melihat lebih jauh, bahwa setiap orang tua yang baik, bapak dan ibu yang baik pasti mengusahakan yang terbaik bagi anaknya, termasuk dalam hal iman. Maka ia memilih untuk membaptiskan anak-anaknya. Dan di antara kita juga pasti memiliki yang namanya nama-nama baptis. Sejauh yang saya ingat, nama baptis itu dalam kitab hukum kanonik, dalam undang-undang gereja diatur dengan bunyi demikian. Setiap orang beriman diminta untuk memilih nama dengan cita rasa Kristiani. Berarti nama itu menandakan yang bersangkutan sungguh-sungguh adalah orang beriman. Dan melalui nama itu diharapkan supaya yang bersangkutan yang memilih nama itu boleh bertingkah laku, boleh berkata bertutur, hidupnya seperti yang dipilihkan nama untuknya. Maka kalau namanya Maria, minimal tingkah lakunya seperti Bunda Maria. Kalau namanya Lukas, minimal tingkah lakunya seperti penginjil Lukas. Kalau namanya Paulus, berarti dia hidupnya seperti Santo Paulus. Saya kira tidak ada di antara kita yang kemudian memilih nama yang jauh dari cita rasa Kristiani. Sekalipun zaman semakin maju, semakin banyak umat yang mengatakan, pastor tidak keren namanya anakku kalau tidak Paul. Tidak keren namanya anakku kalau tidak Stella. Tidak keren namanya anakku kalau bukan Vanesia. Dan seterusnya. Saudari-saudara yang terkasih, momen ketika kita dibaptis yang kita rayakan dalam pesta pembaptisan Tuhan hari ini merefleksikan dua hal. Yang pertama,
ada gerak turun dari atas, Allah yang menjadi manusia, Allah yang solider dengan kita manusia. Lalu yang kedua, ada gerakan ke atas, manusia diangkat menjadi anak-anak Allah, manusia yang lemah, yang berdosa, diangkat hidupnya untuk bermartabat sebagai putra dan putri Bapa. Yang pertama, manusia, Allah yang menjadi manusia, solidaritas Allah dengan manusia. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus mau dibaptis? Padahal Yesus bukanlah orang berdosa. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Mengapa ia mau dibaptis? Secara sangat sederhana, pilihan Yesus untuk menerima baptis dari Yohanes menunjukkan solidaritasnya dengan kita manusia. Ia menjadi sama seperti kita. Ia mengalami apa yang kita alami. Ia merasakan apa yang kita rasakan. Ia mencecap apa yang kita cecap. Ia menyentuh apa yang kita sentuh. Surat kepada orang Ibrani dengan sangat jelas mengatakan bahwa ia menjadi sama seperti kita manusia, kecuali dalam hal dosa. Ini gerakan yang pertama, gerakan dari atas turun ke bawah. Allah menjadi manusia, solidaritas Allah mau menjadi sama seperti kita manusia. Lalu yang kedua, saudari-saudara yang terkasih, peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan juga membuka langit, membuka dan mengangkat manusia untuk dapat menggapai surga. Kita manusia yang lemah dan berdosa diangkat sebagai anak-anak Allah, diangkat sebagai putra-putri Bapa. Dan dengan demikian sebagai anak-anak Allah, sebagai putra-putri Bapa yang mengambil bagian dalam baptisan, berarti kita hidup sebagaimana anak Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Kalau kita menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristiani, sebagai anak-anak Allah, maka hidup kita, pola perilaku kita, tutur kata kita harus selaras, harus sama dengan pola perilaku anak Allah, yaitu Yesus. Nah, saudari-saudara yang terkasih, pola perilaku anak Allah yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah ketika Yesus sesudah ia dibaptis, ia berdoa. Dalam doa ditunjukkan intimitas, kedekatan Yesus dengan Bapanya. Dalam doa ditunjukkan kedekatan Yesus dengan Allah. Dan di dalam doa Yesus menunjukkan bahwa ia mengasihi dan mencintai Bapanya. Sebagai anak-anak Allah, sebagai yang diangkat menjadi sama seperti ia yang telah turun dari surga. Pertanyaan penting untuk kita dalam pesta pembaptisan Tuhan ini yang pertama adalah, sejauh mana kita sudah solider dengan sesama kita? Yesus yang adalah Allah turun menjadi manusia, bersolider dengan kita manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mau untuk solider dengan saudari-saudara kita? Terutama dengan mereka yang kurang beruntung, mereka yang kecil, mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan membutuhkan. Kalau Paus Fransiskus pada bulan September yang lalu datang membawa pesan bela rasa, sejauh mana kita sudah berbela rasa dengan saudari-saudara kita. Lalu pertanyaan yang kedua, sejauh mana kita sebagai anak-anak Allah memelihara doa dalam hidup kita setiap hari? Ataukah doa-doa kita hanya terjadi kalau kita membutuhkan Tuhan? Yang dalam hal ini dapat kita sebut sebagai doa yang transaksional. Atau mungkin juga iman kita bahkan cenderung menjadi sangat transaksional. Artinya apa? Doa dan iman yang berlaku seperti jual beli di pasar. Kalau saya butuh, saya doa. Kalau saya tidak butuh, saya tidak berdoa. Kita perhatikan fenomena yang banyak terjadi. Contoh misalnya anak-anak sekolah mau ujian. Itu jalur langit itu tiba-tiba tinggi sekali. Tiba-tiba intensitasnya, persentasenya naik. Ya, lobi jalur langit itu menjadi semakin tinggi. Ya, japri pada pastor itu semakin banyak. Pastor doakan dulu maka ujian. Habis ujian nah lupa miseng.
Ya, ini yang disebut dengan doa atau iman yang transaksional. Kalau saya butuh, saya beli. Kalau saya tidak butuh, saya tidak beli. Saya butuh, saya berdoa. Kalau saya tidak butuh, saya tidak berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, sejatinya doa adalah komunikasi dengan Allah. Di dalam doa kita berbicara dengan Allah seperti seorang anak berbicara dengan bapaknya. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita putus komunikasi dengan Tuhan. Sementara semakin rutin dan rajin kita berdoa, maka komunikasi kita dengan Tuhan pun akan semakin intens. Saya mau bertanya, tadi pagi waktu kita bangun, apa yang kita cari pertama? HP? Ya? Ataukah kita cari Tuhan? Pertanyaan itu kita jawab masing-masing. Tadi datang di gereja ini, apa yang kita buat? Waktu kita mau sambut baru, komuni pertama, guru agama itu mengajarkan adik-adik kalau masuk di gereja berlutut dan berdoa. Bukan malah cerita ke sana kemari. Lebih parah lagi kalau main HP. Apalagi anak-anak. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa anak-anak yang kita kasih HP jangan ribut. Saya kira kita perlu perbaiki itu. Ya, kita mulai mengajarkan sesuatu yang baik dan benar. Ya, baik bahwa memberikan mereka HP untuk diam, tetapi itu tidak benar. Karena yang benar adalah ketika kita mengajarkan adik, nanti kalau masuk gereja itu ada Tuhan. Ya, kita di dalam gereja kita tenang. Tidak mudah memang, tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi pasti bisa. Tidak mudah tidak berarti tidak bisa. Nah, saudari-saudara yang terkasih, kalau Allah mau solider dengan kita, menjadi sama seperti kita, mengapa kita tidak berusaha untuk juga menggapai kesejatian hidup sebagai anak-anak Allah? Dia mau turun dari surga supaya kita bisa naik, masuk di dalam surga. Dan ini adalah perjuangan kita seumur hidup. Mari saudari-saudara, pada pesta pembaptisan Tuhan ini, kita mengingat bahwa sebagai orang yang dibaptis, yang sudah menerima Yesus, kita berusaha hidup selaras dengan Yesus yang kita imani. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita telah dibaptis, maka Allah dapat kita sebut sebagai Bapa kita. Marilah membuka hati dengan penuh kepercayaan dan mengaturkan kepadanya kebutuhan kita semua. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga gereja dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani seluruh umat Allah tanpa menginjak-injak saudara-saudari kita yang lemah dan terluka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga para orang tua tidak hanya membaptiskan anak-anak mereka, tetapi juga bertanggung jawab supaya anak-anak berkembang dalam iman dengan memberi teladan hidup Kristiani yang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
Semoga seluruh umat Kristiani yang sudah dibaptis berkembang terus dalam semangat pelayanan dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga perhatian Allah untuk keadilan dan kekudusan menjadi perhatian kita juga, dengan melindungi orang-orang yang kecil dan lemah, serta membela keadilan dan kebenaran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga dalam semua kelompok umat dan lingkungan paroki, kita semua berhubungan akrab dalam kasih dan persahabatan, dengan berbuat baik satu sama lain dan saling memberi kesempatan untuk berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan, pasangan suami istri Romi dan Lili, maupun siapa saja di antara kita yang bersukacita atas anugerah pertambahan usia, semoga mereka senantiasa bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Semoga cinta kasih yang telah diresmikan dalam perkawinan di hadapan Allah boleh berkembang dari hari ke hari, menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi pasangan masing-masing, bagi anak-anak, dan bagi siapa saja yang mereka jumpai. Dan semoga segala rahmat yang dibutuhkan untuk kehidupan tercurah atas mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Andreas Kakun, Andreas Watu, Vitalis Loimau, Lamek Teva, Markus Rau, Aser Teva, Cornelis Tlonaen, Maria Magdalena Tlonaen, Lukas Faut, Lucia Nenabu, Aser Nenabu, Geblina Banunu, maupun saudari-saudara kita yang telah meninggal dunia. Semoga mereka yang meninggal dunia diterima dalam kebahagiaan abadi di surga. Mereka menjadi pendoa bagi kita semua yang masih menapaki pesiaran hidup di dunia ini. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Saudari dan saudara, kita persembahkan permohonan, doa, dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bapa, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bantulah kami untuk menepati janji-janji baptis yang telah kami ucapkan atas nama kami, atau yang telah kami ucapkan sendiri pada waktu pembaptisan. Semoga Engkau berkenan menerimanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita iringi persembahan kita dengan lagu dari Mada Bakti 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi.
Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban putramu, agar kami menjadi serupa dengan Dia, yakni menjadi anak-anak yang berkenan di hatimu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di sungai Yordan Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit kami percaya bahwa sabdamu tinggal di antara manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati, kami tahu bahwa Kristus hambamu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu, bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni kita nyanyikan Mada Bakti 477, Tuhan sumber gembiraku. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran anginan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakmu, derita ria bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, sumber gembiraku. Semua roda hidupmu mendambakan imanmu. Di perjamuan abadi Bapa sudah menanti. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Teguhkanlah kami untuk mengambil bagian dalam perutusan Putra-Mu, dan perkenankanlah kami juga menikmati hidup abadi yang dijanjikannya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte gereja 20.277.000, kolekte pemeliharaan gereja 11.405.000, kolekte Jumat pertama 2.800.000, kolekte pemeliharaan pada Jumat pertama 1.400.000, kolekte misa requiem 279.000, ritur dana baksos 900.000,
Kemudian ada sumbangan dari Nonem 554.000, dari Christian Bajang 300.000, Sugiharto 300.000, Mikael Kusuma dan Hendra Kusuma 1.500.000, Surina Dewi T 200.000. Terima kasih atas sumbangan-sumbangannya. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama Ricardus Felix Tanri Faisal dengan T. Carolina Tetrawan, pengumuman yang kedua. Pasangan kedua Flavianus Suparno dan Odilia Desideria Weto Wero, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025. Yang berminat mohon menghubungi sekretariat. Pelajaran agama Katolik untuk siswa-siswi SMP negeri dan swasta non-Katolik akan dimulai pada hari Selasa, sedangkan SMA-nya pada jam 16.30, sedangkan SMA-nya jam 18, jadi hari yang sama di aula paroki lantai 2. Sehubungan dengan pendataan umat yang sementara berjalan, mohon disampaikan kepada umat yang terdaftar di rukun untuk segera menyelesaikan pendaftarannya. Bagi yang belum terdaftar, mohon menghubungi ketua rukun masing-masing. Terima kasih, demikian untuk pengumuman sore ini. Kita melanjutkan dengan berkat. Terima kasih. Bapak Ibu Saudari-saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Terima kasih pula untuk semua yang telah mengambil bagian. Dan mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan limpahkanlah rahmat surgawi atas umat berimanmu, supaya mereka memuji Engkau dengan mulut, dengan jiwa dan dengan hidup mereka. Dan karena anugerah-Mu kami ada, maka semoga seluruh hidup kami menjadi milik-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup dari Mada Bakti 427. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat